Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahnu nastati'u an najtami'a fi hadal majlis fi hadal waqti bi sihatin wa afiyatin li ajli dirasatil lughah al-arabiyyah bi takhassusin nahwi wa sarfi. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Selamat datang juga Uti Nufika. Kita langsung mulai saja ya. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan materi yang kemarin. Malam hari ini sesuai judul yang saya berikan bahwa kita akan belajar tentang kalimat-kalimat yang dibaca nasab. Kalimat-kalimat yang dibaca nasab ini lebih tebel ya, lebih banyak pembahasannya dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang dibaca rofa. Oke, mungkin kita mulai saja materinya dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini memberikan kemanfaatan dan keberkahan ilmu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang fi'il mudhari' kemasukan amil nasab. Jadi ini judulnya kalimat-kalimat yang dibaca nasab ya. Tentunya mengandung kalimat isim juga mengandung kalimat fi'il. Ada isim juga ada fi'il. Nah, mari kita langsung masuk pada pembahasan poin yang pertama yaitu kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il mudhari'. Saya zoom. Sekedar mengingatkan teman-teman bahwa fi'il mudhari itu adalah satu-satunya fi'il yang mu'rab alias yang memiliki i'rab. Contoh fi'il mudhari di sini adalah lan yakdziba. Semuanya setuju bahwa lafadz yakdziba ini merupakan fi'il mudhari. Cirinya dia memiliki huruf mudhari'ah. Terus kenapa dia dibaca nasab ya? Nah, alasan dibaca nasab karena kemasukan amil nasab. Sesuai judul yang ditulis di sini ya. Fi'il mudhari kemasukan amil nasab. Amil yang menasabkan. Oke, yaghdiba menjadi yaghdibu menjadi lan yaghdiba. Yarmi menjadi lan yarmia. Yarmi ini rofa. Rofanya dengan domah muqaddarah. Karena dia mu'tal akhir ya. Terus dimasuki lan, maka dibacanya nasab lan yarmia. Nasabnya dengan fathah dohiroh. Nasabnya dengan fathah dohiroh. Nah, seperti ini. Misalnya lagi ada lafaz
Yansuruna. Yansuruna ini rofa. Rofa dengan nun. Karena dia asmaul khamsah. Kok asmaul khamsah sih? Af'alul khamsah. Rofa dengan nun karena dia af'alul khamsah. Supaya dia nasab bagaimana? Maka kita tambahin amil nasab. An misalnya. An yan suru di sini nasab. Tanda nasabnya dia menggunakan pembuangan nun. Nasab membuang nun karena termasuk af'alul khamsah. Oke, jadi fi'il mudhari itu ada tiga sesuai yang sudah pernah kita pelajari. Ada sahih akhir, mu'tal akhir, dan juga af'alul khamsah. Ketika sahih akhir, maka tanda nasabnya dia itu dengan fathah dhahirah. Tapi kalau dia mu'tal akhir, tanda nasabnya dia itu dengan fathah dhahirah atau dengan fathah yang muqaddarah, tergantung huruf ilat di akhirnya apa. Kalau huruf ilat di akhirnya ya dan wawu, maka nasabnya fathah dhahirah. Namun kalau huruf ilat di akhirnya itu alif, maka fathahnya muqaddarah. Terus kalau af'al khamsah, tanda nasabnya dia itu menggunakan pembuangan nun, membuang nun. Yansuruna, ini rofa. Kalau nasab berarti an yansuru, nunnya hilang, diganti dengan alif. Oke, seperti itu ya tentang fi'il mudhari pemasukan amil nasab. Amil nasab itu apa saja? Mari kita bahas ya. Amil nasab itu jumlahnya ada 10, teman-teman. Kita singkat menjadi dua bagian ya. Saya singkat menjadi dua bagian. Yang pertama nasab mandiri, yang kedua nasab karena dibantu. Oh. Amil nasab yang menasabkan dengan sendirinya atau nasab mandiri itu ada empat. Satu an, kedua lan, ketiga izan, keempat kai. Ada empat ini ya. Ini amil nasab yang menasabkan dengan sendirinya. An itu artinya hendaknya. Lan itu artinya tidak akan. Izan itu artinya kalau demikian atau kalau begitu. Kai itu artinya supaya atau agar. Paham? Ini termasuk amil-amil nasab yang menasabkan dengan sendirinya. Bandingannya amil nasab ini adalah amil nasab yang dibantu dengan kata lain. Ada amil nasab yang tidak bisa menasabkan dengan sendirinya, harus dibantu dengan hal lain. Apa itu? Yaitu amil nasab li. Li itu sebutannya lamukai. Kalau ada fi'il mudhari, awalannya li itu bukan li huruf jar, tapi li amil nasab. Terus ada lagi amil nasab kata. Kata juga amil nasab.
Nah, termasuk menasobkan tapi dengan bantuan, dibantu. Contoh misalnya ada lafaz, tak buatkan contoh di sini ya, di atas merah. Liyafiro. Lafaz yafiro ini nasab. Yang menasobkan dia adalah amil nasab. Siapa amil nasabnya? Li. Li. Li ini bisa menasobkan fi'il yafiro dengan bantuan. Bantuan yang dipakai itu adalah bantuan an. Tak tulis di sini. Nasab karena dibantu dengan an. Liyafiro. Aslinya itu li, kemudian an, yafiro. Nah, seperti ini. Jadi li ini tidak bisa langsung menasabkan. Ada an yang disimpan. Itu namanya amil nasab yang menasabkan karena dibantu oleh an. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Pada intinya, amil nasab itu harus menasabkan fi'il mudhari. Kayak gitu toh. Selesai sudah pembahasan kita tentang fi'il mudhari yang kemasukan amil nasab. Ustadz, kok sedikit sekali ya amil nasab yang dibantu dengan an? Katanya ada 10. Ya, empatnya ini tidak saya sebutkan ya. Nanti kalau saya sebutkan takutnya malah membingungkan. Karena ada huruf yang eh, penamaannya itu sama dengan huruf lain. Oke, kita lanjutkan lagi saja. Mari kita masuk kepada pembahasan mafail yang kedua ini ya. Baik, saya hapus terlebih dahulu materinya. Coret-coretannya saya hapus. Teman-teman semuanya, sebelum masuk ke pembahasan mafail, saya tekankan lagi bahwa dalam bahasa Arab itu kalimat mufidah, kalimat yang sempurna itu pasti terdiri dari S, P, O, sama K. Subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Subjek itu isim-isim yang dibaca rofa, teman-teman. Subjek itu tiap-tiap yang dibaca rofa. Predikat itu kadang berupa fiil, kadang berupa mubtada juga. Nah, yang objek ini adalah isim-isim yang dibaca nasab. Objek ini isim-isim yang dibaca nasab. Kalau keterangan ini ada yang dibaca nasab, juga ada yang dibaca jer nantinya. Kalau dibaca rofa enggak. Ya. Kadang dibaca nasab, kadang dibaca jer. Oke, yang akan kita bahas adalah di O-nya ini, alias objek sesuatu-sesuatu yang nasab. Nah, yaitu terkumpul pada pembahasan mafail ini ya. Mafail atau maf'ul. Baik, saya hapus lagi. Teman-teman semuanya, dulu kita pernah belajar tentang apa namanya fi'il muta'addi. Di mana fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang membutuhkan objek atau maf'ul bih. Ketika teman-teman menyebutkan kata maf'ul, mulai sekarang dan seterusnya, antum harus nyebutin lengkap. Karena di sini maf'ul pembagiannya ada 5. Ada maf'ul bih, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul fih, ada maf'ul lah, juga ada maf'ul ma'ah. Jika antum menyebut maf'ul, maka harus lengkap. Maf'ul apa? Maf'ul bih kah? Maf'ul mutlak kah? Atau maf'ul yang mana? Seperti itu ya. Maf'ulun jamaknya mafail. Ada 5 maf'ul dalam nahu. Yang pertama maf'ul bih. Mari kita bahas maf'ul bih.
Maf'ul bi itu objek atau sasaran pekerjaan. Maf'ul bi itu objek atau sasaran pekerjaan. Dia merupakan kalimat isim, teman-teman. Isim terus dibaca nasab jatuh setelah fi'il muta'addi. Isim, nasab, fi'il muta'addi. Kata kuncinya tiga ini ya. Isim, nasab, fi'il muta'addi. Kalau menemukan kalimat isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah fi'il muta'addi, berarti dia adalah maf'ul bih. Contohnya, roja'a at-tiflu darsahu. Kita fokus pada lafadz roja'a dulu, fi'il. Roja'a ini fi'il, artinya mengulang-ulang, memurojaah. Kalau memurojaah kira-kira ada sesuatu yang dimurojaahi enggak? Tentunya ada. Nah, kalau ada berarti roja'a adalah fi'il muta'adi. Kalau fi'il muta'adi pasti nanti dia butuh maf'ul bih. Roja'a ini fi'il, atiflu ini fa'ilnya. Darsahu, nah ini sebagai maf'ul bihnya. Darsa, sa ini nasab, jatuh setelah fi'il muta'adi roja'a. Berarti dia sebagai maf'ul bih atau objek sasaran pekerjaan. Seperti itu. Maf'ul bih itu bisa dibagi, bisa berupa isim dohir, juga bisa berupa isim domir, teman-teman. Kayak fa'il gitu ya. Fa'il ada dohir, ada domir. Kalau misalnya kalian menemukan kalimat fi'il, misalnya ya lamu misalnya. Kemudian setelah fi'il ini ada domir hu atau huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ni, dan juga na. Nah, semua ini, maka domir yang gandeng dengan fiil, ini tarkibnya adalah maf'ul bih, menjadi maf'ul bih. Sekali lagi, jika ada domir, domir hu humahum, ha humahunna, kakumakum, kikumakuna, ni dan juga na. Kok gandeng dengan fiil, entah itu fiil madi atau fiil mudhore, maka dia pasti menjadi maf'ul bih. Berarti dia nanti nasab. Nasab tapi secara mahal saja karena domir mabni. Mahal nasab sebutannya nanti seperti itu. Oke, saya ulangi lagi teman-teman bahwa maf'ul bih itu adalah isim yang jatuh setelah fi'il muta'adi. Isim yang nasab yang jatuh setelah fi'il muta'adi. Sebagai sasaran pekerjaan. Dan maf'ul bih dibagi menjadi dua. Ada maf'ul bih isim dohir dan ada maf'ul bih isim domir. Cirinya domir ya berupa domir kayak gini. Hu, huma, hum, huma, huna, sampai seterusnya. Tinggal pilih saja. Selain ini berarti dohir alias kalimat biasa. Selesai. Kata kuncinya yang diingat-ingat adalah isim, nasab, setelah fi'il muta'adi. Yang kedua, teman-teman, ada namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak itu adalah masdar, nasab, setelah fiilnya. Masdar, nasab, setelah fiilnya. Ini kata kunci yang saya berikan ya. Masdar. Masdar itu segot masdar. Kita sudah belajar. Doroba yadribu dorban. Dorban itu segot masdar. Ketika ada masdar yang dibaca nasab, yang jatuh setelah kalimat fiilnya, maksudnya antara masdar dengan fiil madinya masdar tersebut itu sama,
Maka berarti masdar tersebut disebut maf'ul mutlak. Oke, biar enggak bingung-bingung, kita langsung ke contoh ya. Roja'ah at-tiflu darsahu muroja'atan. Teman-teman semuanya, roja'ah ini kan kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il madi. Coba kita tasrif istilahi. Roja'a yuroji'u muroja'atan. Ia memiliki masdar yaitu muroja'atan. Nah, di sini ada lafadz muroja'atan ternyata. Berarti muroja'atan ini adalah maf'ul mutlak karena dia masdar yang dibaca nasab yang jatuh setelah fiilnya. Fiilnya tadi kan roja'a. Roja'a muroja'atan. Itu berarti dia adalah maf'ul mutlak. Saya contohkan lagi yang berbeda. Darosa Muhammadun nahwan darsan. Nah, darsan ini kan segotnya segot masdar. Masdar dari mana? Masdar dari kata darosa. Darosa yadrusu darsan. Nah, kalau dia segot masdar terus dibaca nasab, jatuh setelah fiilnya, maka dia adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Nah, itu ya. Nah, maf'ul mutlak itu artinya apa? Kan kalau maf'ul bih itu kan sasaran pekerjaan, objek. Kalau diterjemah itu mungkin pada atau kepada atau atas gitu ya. Roja tiflu darsahu. Anak kecil mengulang-ulang terhadap pelajarannya kayak gitu. Itu kalau maf'ul bih. Bagaimana terjemahan kalau maf'ul mutlak? Kalau maf'ul mutlak, terjemahannya itu ada tiga, teman-teman. Yang pertama, menguatkan. Begini. Roja'a at-tiflu darsahu murojaatan. Anak kecil mengurojaah pelajarannya dengan benar-benar murojaah. Nah, kata dengan benar-benar itu artinya taukid, menguatkan. Dengan benar-benar ya. Hmm. Itu yang pertama, menguatkan. Atau boleh diterjemah seperti halnya. Seperti halnya. Contohnya gini. Jalasa Muhammadun Jalsal Amiri. Nah, di sini jalsa ini kan masdar nih. Masdar dari kata jalasa. Jalasa yajlisu jalsan. Atau masdar yang lain adalah julusan. Saya pakai jalsan. Nah, jalsal amiri ini juga disebut dengan maf'ul mutlak. Terjemahannya bagaimana? Muhammad duduk seperti halnya duduknya raja, amirun. Nah, ini ya. Jalasa Muhammadun Jalsal Amiri. Muhammad duduk seperti halnya julusan pemimpin atau raja. Kayak ini. Itu yang kedua, terjemahan yang kedua. Yang ketiga, kalau diterjemah maf'ul mutlak itu terjemahannya dengan, tapi diikuti dengan angka. Misalnya, saya mau makan roti dengan sekali makan. Hmm.
Itu dengan kemudian diikuti angka. Saya makan setiap hari dengan 2 kali makan. Saya memukul tembok dengan 3 kali pukulan. Nah, itu terjemahan dari maf'ul mutlak. Oke, bisa 3 hal ya, yaitu tadi menguatkan, kemudian seperti halnya, yang ketiga hitungan dengan angka. Oke. Saya ulangi lagi teman-teman bahwa maf'ul mutlak itu kata kuncinya adalah masdar, nasab, fiilnya. Masdar yang dibaca nasab yang jatuh setelah kalimat fiilnya. Itu ya. Selesai untuk penjelasan maf'ul mutlak. Saya pending dulu teman-teman, silakan dipahami. Jika ada hal yang belum jelas, silakan ditanyakan. Tafadhol. Ini nanti saya hapus gambar-gambar coretannya. Ukti Fika, Akhi Faris, mafhum ya? Ada yang ditanyakan apa tidak? Mafhum, insyaallah Ustaz. Baik. Mari kita lanjutkan materinya. Selanjutnya kita mau membahas tentang maf'ul fih alias dorof. Maf'ul fih itu apa? Suaranya bergema. Maf'ul fih itu apa sih? Maf'ul fih itu dorof. Dorof itu kata keterangan. Kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Contoh misalnya, saya bersujud di tempat sujud. Nah, tempat sujud itu kata keterangan alias dorofnya. Contoh lain misalnya, saya sholat setelah belajar. Saya sholat setelah belajar. Yang gitu. Nah, itu setelah belajar itu juga dorof alias kata keterangan. Keterangan waktu berarti. Itu namanya maf'ul fih alias dorof. Kita langsung ke contohnya biar ada gambaran. Roja'a. Raja'a atiflu darsahu lailan. Di sini yang disebut dengan maf'ul fi alias dorof itu adalah lafat lailan. Lafat lailan teman-teman. Lailan ini adalah kata keterangan. Keterangan apa sih lailan ini? Keterangan waktu. Keterangan waktu. Kalau keterangan waktu sebutannya adalah dorof zaman. Waktu itu zamanun. Waktu itu zaman. Tapi kalau dia ngasih keterangan tempat, misalnya, misalnya saya sholat, saya bersujud di tempat sujud, begitu. Maka itu disebut dengan dorof makan.
Oke, gitu ya. Lailan ini karena menunjukkan waktu, maka zaman. Kalau misalnya saya rubah di depan misalnya, saya belajar di depan kelas. Di depan itu menunjukkan tempat, maka dia disebut dengan dorof makan. Saya ulangi lagi. Dorof adalah setiap kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Setiap kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Zaman atau makan. Roja'a atiflu darsahu lailan. Seorang laki-laki kecil, anak kecil laki-laki, memurojaah pelajarannya di waktu malam hari. Di waktu malam hari. Jadi, zorof alias maf'ul bih ini itu menyimpan makna fi, teman-teman. Ada makna fi ketika kita mau menerjemah. Lailan, pada malam hari atau di malam hari. Sobahan, pada pagi hari atau di pagi hari. Contoh lain, adrusu amamal ghurfah. Saya belajar di depan kamar. Amama ini namanya dorof. Dorof makan karena bermana tempat. Kalau kita terjemah, kasih embel-embel kata di. Saya belajar, adrusu saya belajar amamal ghurfati di depan kamar. Nah, karena dorof itu menyimpan makna fi. Seperti itu ya. Makanya disebut dengan maf'ul fi, fihi, di dalamnya. Kayak gitu. Selesai pembahasan kita tentang dorof ya. Ini simpel karena pokoknya setiap kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat, begitulah ya. Yang keempat, yaitu kita akan menjelaskan tentang maf'ul lah. Nah, ini mungkin agak sedikit panjang. Saya hapus yang tadi ya. Yang keempat, maf'ulnya namanya maf'ul lah. Mungkin kalau yang sudah belajar, kenalnya dengan maf'ul li ajli atau maf'ul min ajli. Sama, sama ya, penyebutannya sama. Apa itu maf'ul lah? Tak kasih kata kuncinya ya. Kata kuncinya maf'ul lah adalah masdar, nasab, alasan. Masdar, nasab, alasan. Maf'ul li ajli itu merupakan kalimat isim yang diambil dari masdar yang dibaca nasab yang berfungsi untuk menjelaskan alasan pekerjaan tersebut. Saya berikan contoh. Roja'a atiflu darsahu ta'atan li mu'allimihi. Roja'a telah mengulang-ulang. Siapa atiflu anak kecil? Darsahu terhadap pelajarannya. Ta'atan karena dia taat. Li mu'allimihi terhadap gurunya. Dari contoh yang ada di sini, yang menjadi maf'ullah atau maf'uli ajri itu adalah lafaz ta'atan. Ta'atan itu menjadi maf'ul li ajlin atau maf'ullah. Ada azan ya, saya pending dulu.
Oke, teman-teman semuanya, to'atan, to'atan itu merupakan maf'ul li ajli. Alasannya karena dia adalah masdar. To'atan itu masdar, loh. Kemudian alasan yang kedua adalah karena dia dibaca nasab. Loh, apa bedanya dengan maf'ul mutlak? Kan sama-sama masdar yang dibaca nasab. Nah, bedanya di sini di fungsinya. Fungsinya kalau maf'ul li ajli itu digunakan untuk menjelaskan alasan pekerjaan itu. Gampang saja, cara membedakannya adalah dikasih pertanyaan kata kenapa. Kalau dia bisa menjawab, maka dia adalah maf'ul li ajli. Dari contoh ini misalnya, roja'a tiflu darsahu. Murid memurojaah pelajarannya. Kasih pertanyaan kata, kenapa? Kenapa murid memurojaah pelajarannya? To'atan. Karena dia taat. Karena dia patuh. Nah, karena dia bisa menjawab pertanyaan kata kenapa, maka to'atan ini disebut dengan maf'ul lah. Maf'ul li ajli. Bedanya lagi dengan maf'ul mutlak adalah kalau maf'ul mutlak itu harus sama antara masdar dengan fiilnya. Roja'a, murojaatan. Doroba, dorban. Jalasa, jalsan atau julisan. Kataba, kitabatan. Itu harus sama antara masdar dengan fiilnya. Berbeda dengan maf'ulah atau li'ajli. Dia ini tidak sama. Dia ini tidak sama. Roja'a harusnya kalau masdar ya murojaatan. Tapi berhubung di sini bukan maf'ul mutlak, maka nggak sama. Maka dia pakai masdar yang lain. Yang penting master tersebut bisa menjawab pertanyaan kenapa. Kayak gitu ya. Ta'atan limu alimi. Cirinya yang lain juga adalah biasanya setelah masdar itu dilanjutkan dengan huruf jar li. Biasanya seperti itu. Dalam contoh di sini kan ada lafaz li muallim ini. Ada huruf jar li-nya. Ah, berarti itu menunjukkan bahwa master yang dibaca nasab tersebut itu adalah maf'ul lah atau maf'ul li ajli. Tak tuliskan tadi ya. Sialnya. Tuh, itu ciri yang bisa kita apa namanya bedakan antara maf'ul mutlak dengan maf'ul li ajli. Nah, tidak sama dengan fiilnya menjawab pertanyaan kenapa dan dilanjutkan dengan huruf jerli. Biasanya seperti itu. Contoh lain misalnya, ah, Progress. Hmm. is roja'a Muhammadun ila baitihi sauqan di ummihi. Ah, roja'a Muhammadun ila baitihi sauqan li ummihi. Pada lafaz sauqan inilah yang disebut dengan maf'ul li ajli. Kenapa? Karena dia berupa masdar. Kemudian karena dibaca nasab. Kemudian karena dia bisa menjawab alasan pekerjaan itu dilakukan.
Roja'a pulang. Muhammadun Muhammad ila baitihi ke rumahnya. Kenapa apa namanya Muhammadun pulang ke rumah? Syauqon. Karena kangen, karena rindu. Liumihi terhadap ibunya. Nah, itu contohnya yang lainnya seperti itu. Saya kira mafhum ya teman-teman bisa dipahami tentang contoh dari maf'ul lah li ajli atau min ajli ini ya. Itu teman-teman. eh kita lanjutkan lagi ke maf'ul yang terakhir yaitu maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Kalau tulisan bahasa Arabnya itu tulisannya begini. Ma'ahu. Maf'ul ma'ahu. Bersamaan dengannya. Maf'ul dengannya gitu ya. Apa itu maf'ul ma'ah? Kalau ini malah lebih simpel lagi ya penjelasannya. Jadi setiap ada kalimat isim yang dia itu dibaca nasab, dibaca nasab yang jatuh setelah wa, setelah huruf wa. Oke, kita jelaskan pelan-pelan. Ini saya hapus dulu. Kata kuncinya kalau maf'ul ma'ah adalah isim, nasab, setelah waw. Isim nasab setelah waw. Pokoknya kalau menemukan wawu, terus tiba-tiba setelah wawu kok isimnya dibaca nasab, maka fix itu adalah maf'ul ma'ah. Dan fix juga Siap. wawunya di situ disebut dengan wawu ma'iyah. Wawu yang bermakna beserta atau bersamaan. Saya ulangi lagi. Kalau tiba-tiba teman-teman menemukan wawu, kemudian setelahnya isim yang dibaca nasab, maka dia adalah maf'ul ma'ah dan wawunya disebut dengan wawu ma'iyah. Contoh, roja'a atiflu darsahu wa guruba asyamsi. Di sini ada wawu. Tiba-tiba setelah wawu ini dibaca nasab tanpa ada sebab amil yang mendahuluinya. Enggak ada sebab amil yang mendahuluinya yang menyebabkan dia nasab. Tiba-tiba dia dibaca nasab. Maka karena ketiba-tibaannya dia yang dibaca nasab ini, berarti guruba adalah maf'ul ma'ah. Dan wawunya di sini disebut dengan wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah. Maka kalau menerjemah, wawu di sini jangan diterjemah dan bukan wawu ataf ini. Namun terjemahkan beserta, bersamaan, berbarengan. Nah, kayak gitu ya. Roja'a atiflu darsahu. Anak kecil mau murojaah pelajarannya. Wa guru basyamsi bersamaan dengan gitu ya, bersamaan dengan terbenamnya matahari. Wa guru basyamsi bersamaan dengan terbenamnya matahari. Maghrib-maghrib berarti ya. Nah, seperti itu. Kalau nerjemahin kasih kata bersamaan atau beserta atau bergandengan, berbarengan. Oke. Contoh lain misalnya aktubu. Saya menulis. Aktubu wal toh misalnya. Aktubu saya menulis wal kitota kucing. Berarti ini wawunya namanya adalah wawu ma'iyah dan setelahnya itu pasti dibaca nasab.
Walkit tota. Walkit tota. Kalau wau ma'nya maka terjemahannya adalah bersamaan atau bergandengan. Saya menulis bersama dengan kucing di samping saya misalnya gitu. Aktubu wal kitota. Itu ya. Kenapa kok dia dibaca nasab? Karena ada wawu. Dia bukan karena ada amil yang lainnya ya, tapi karena memang wawu ini bermaksud ma'iyah begitu. Nah, ini disebut dengan maf'ul ma'ah, maf'ul yang menjelaskan maf'ul atau isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah wawu ma'iyah. Dia berfungsi bersamaan, diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu bersamaan beserta begitu. Ada syaratnya apa tidak? Tidak ada syaratnya. Yang penting isim nasab setelah wawu. Isim nasab setelah wawu, isim nasab setelah wawu gitu ya. Kata kuncinya ini, isim nasab setelah wawu maknya. Selesai sudah maf'ul yang lima ini, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fi dzaraf, maf'ulah, maf'ul ma'ah. Lima maf'ul ini adalah sebagai eh, pelengkap untuk jumlah yang mufidah gitu ya. Selesai pembelajaran kita untuk mahfudz. Kira-kira ada pertanyaan teman-teman? Yang ketinggalan materinya bisa minta rekaman ya. Ini saya rekam. Atau boleh bertanya sekarang nggak apa-apa. Oke, karena materinya banyak ya, banyak banget dan ini hanya dua pertemuan tok, dua pertemuan saja. Maka saya tambah materinya lagi sampai dengan Tamis. Kemudian malam berikutnya kita belajar sisanya. Ini saya perbesar biar ada gambaran. Malam hari ini kita belajar tentang ilmu dorek, mafail, hal, dan juga tamis sebagai part satu dari kalimat-kalimat yang dibaca nasab. Malam berikutnya insya Allah kita belajar tentang mustasnanya dengan la, isimnya la, munada, nah, tiga itu ya. Adapun khobar kana dan inna ini kemudian tawabi itu sudah dipelajari di bab yang kemarin. Sim yang dibaca Bapak. Oke, seperti itu. Jadi kita tinggal dua kali tatap muka, dua kali pertemuan, besok dan besoknya lagi. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Masih ada sisa waktu 10 menitan, 5 menitan. Karena saya mulainya 15 waktu. Apa itu hal, teman-teman? Singkat saja ya. Ini saya perbesar dulu biar enak. Hal itu keadaan, teman-teman. Hal itu keadaan. Kaifa haluka? Bagaimana keadaan kamu? Bagaimana kabar kamu? Gitu ya. Halun keadaan. Maksudnya adalah kalimat ini itu menjelaskan tentang keadaan orangnya, keadaan pelaku pekerjaannya. Iya, betul. Roja'a atiflu darsahu jalisan. Murid. Anak kecil memurojaah mengulang-ulang pelajarannya. Dalam keadaan bagaimana dia mengulang pelajarannya? Jalisan dalam keadaan duduk. Nah, jalisan itu menjelaskan keadaan si pelaku pekerjaan ini, si murid. Jalisan sebagai hal. Nah, yang dijelaskan keadaannya itu sebutannya adalah tohibul hal.
Sohibul hal, yang memiliki keadaan. Roja tiflu darsahu jalisan. Seorang anak kecil mengulang pelajarannya dalam keadaan duduk. Nah, jalisan. Dibaca nasab. Cirinya kalau hal ya, cirinya kalau hal adalah tentu harus nasab. Karena ini isim yang dibaca nasab. Yang kedua nakiroh teman-teman. Atau tanwin. Yang ketiga berupa isim sifat dalam kurung sigot isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, ini cirinya ada tiga untuk hal. Satu nasab, dua nakiroh, tiga isim sifat. Kita telaah bedah dari lafaz jalisan ini. Jalisan ini berupa isim yang nasab. Syarat pertama sudah terpenuhi. Jalisan ini berupa isim yang nakiroh tanwin. Juga sama, sudah terpenuhi. Jalisan ini berupa isim sifat. Dia adalah isim fa'il. Sigot fa'ilan jalisan. Gitu. Karena sudah memenuhi tiga hal ini, maka dia disebut dengan hal atau keadaan, keterangan keadaan. Kemudian hal itu ya pasti jatuh di akhir, teman-teman. Keadaan itu jatuh setelah kalimatnya sempurna dulu. Baru kita bisa ngasih kata keterangan keadaan. Jadi jangan ditaruh di awal. Jalisan rojaati flu. Nggak boleh. Atau ditaruh di setelah fi'il. Roja'a jalisan atiflu. Nggak boleh juga. Karena malah membingungkan orang nanti. Maka yang paling tepat, yang paling benar adalah ditaruh di belakang. Atau ditaruh setelah jumlah yang sempurna. Setelah mubtada khobar, setelah fi'il fa'il. Begitu ya, itu tentang hal. Sekali lagi, hal itu menjelaskan keadaan. Yang terakhir adalah tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu adalah kalimat isim yang dibaca nasab, fungsinya untuk menjelaskan sesuatu yang masih samar. Fungsinya menjelaskan sesuatu yang masih samar. Oke. Tamyiz dibagi menjadi dua, tamyiz zat dan tamyiz nisbat. Sesuatu yang masih samar itu maksudnya adalah sesuatu yang masih menimbulkan pertanyaan, teman-teman. Masih orang gagal paham, kayak gitulah. Contoh kayak misal, saya membeli 30, orang bakal gagal paham. Mungkin si A pahamnya 30 pulpen. Mungkin si B pahamnya 30 buku, 30 kertas, atau yang lainnya. Nah, ketika masih menimbulkan gagal paham, ketidakpahaman atau sesuatu yang masih samar seperti ini, maka harus dilengkapi dengan tamyiz, di mana dia berfungsi menjelaskan sesuatu yang masih samar tadi. Saya membeli 30 pulpen. Nah, pulpen itu sebagai tamyiz. Saya membeli 40 lampu. Lampu sebagai tamyiz. Itu ya, teman-teman. Oke. Tamyiz dibagi menjadi dua. Satu tamyiz zat, dua tamyiz nisbat. Zat, zat itu benda, kelihatan oleh mata. Benda, kelihatan oleh mata. Indi salasuna kitaban. Indi saya memiliki salasuna 30 kitaban buku. Yang menjadi tamis adalah lafat kitaban. Misal lafat kitaban kita hilangkan, cuman kata indi salasuna tok. Hanya seperti ini saja.
tinggi menjadi khobar, salah sunnah menjadi mubtada. Meskipun di sini sudah jumlah yang sempurna, ada mubtada dan khobar, tapi masih menimbulkan pertanyaan, menimbulkan kegagalan paham orang, alias sesuatu yang masih samar. Maka biar nggak samar lagi, datanglah lafadz kitaban. Datangnya lafadz kitaban ini menjelaskan sesuatu yang masih samar. Dan dia disebut dengan tamyiz. Karena dia kelihatan oleh mata, kitab itu kan kelihatan oleh mata. Ada barangnya, ada bendanya. Maka tamyiz ini disebut dengan tamyiz zat. Tamyiz zat. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, beda halnya dengan tamyiz nisbat. Kalau tamyiz nisbat itu tamyiz yang tidak kelihatan oleh mata. Nggak ada bendanya, nggak kelihatan, nggak ada barangnya. Contoh, al-muallimu aksaru minni ilman. Al-muallimu orang yang al-muallimu seorang guru, aksaru itu lebih banyak mini daripada aku, ilman ilmunya. Tamyiz. Pada lafat ilman itu merupakan tamyiz nisbat, menjelaskan sesuatu yang masih samar. Yang masih samar itu tidak kelihatan oleh mata, nggak ada bendanya yang bisa kita pegang, maka disebut nisbat. Kalau misalnya jumlah yang dicontohkan di sini tidak disertakan kata ilman, hanya al-muallimu aksaru minni, seorang guru lebih banyak daripada aku. Nah, ini kan masih samar. Lebih banyaknya itu lebih banyak apanya? Lebih banyak uangnya, lebih banyak ilmunya, lebih banyak usianya, atau lebih banyak apanya? Datanglah kata ilman sebagai penjelas yang samar tadi. Namanya tamyiz nisbat. Oh, ilmunya toh yang banyak. Kayak gitu ya. Al-mu'allimu aksaru minni ilman. Nah, itulah yang disebut dengan tamyiz. Sekali lagi, tamyiz itu menjelaskan sesuatu yang masih samar. Kadang kelihatan, kadang nggak kelihatan. Yang kelihatan namanya zat, yang nggak kelihatan namanya nisbat. Seperti itu teman-teman ya. Selesai sudah materi hari ini tentang mafail, hal, tamyiz, dan fiil mudhari yang dibaca rofa, yang dibaca nasab. Silakan teman-teman, saya beri waktu 1 menit, 2 menit untuk memahami. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ahi Faris mafhum, Ahi Lukman mafhum, Ukti Nurfika mafhum. Ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak ada Ustaz. Baik, kalau seperti itu, kalau bisa dipahami, nah, maka kelas ini selesai. Untuk praktek latihannya mungkin besok ya, sekalian kita selesaikan semua materi yang nasab ini. Kemudian nanti kita praktek. Baik teman-teman semuanya, syukron lakum ala kulli hudurikum. Terima kasih atas kehadirannya. Wastimaikum, wahtimamikum, dan perhatiannya semuanya. Kita tutup materi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafar majelis bersama teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.